Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung meminta tanggapan dari teman-teman dari mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan perwakilannya siapa? Ya, siapa dulu silakan. Ladies first. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haura Nail Karima dari UIN Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pertanyaan saya ditujukan untuk seluruh narasumber. Dan pertanyaan saya, apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini dapat meningkatkan stabilitas politik di tingkat daerah atau justru malah berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan memunculkan konflik di legislatif dan juga eksekutif begitu. Terima kasih. Baik, bagus sih pertanyaannya. Stabil atau malah tidak stabil nih kalau dipilih oleh DPRD. Oke, satu lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rama Maulana Putra sebagai Ketua Himahi UIN Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya ke abang-abang. Tadi juga di awal pembukaan malam hari ini tadi Bang Adian sempat menyebutkan tanah kita sudah diambil, kemudian juga sumber daya kita sudah diambil juga, laut kita sudah diambil juga. Ya, jangan sampai ke depannya hak memilih juga itu diambil gitu loh. Nah, bahkan tadi juga sempat dimention terkait dengan biaya politik yang tinggi gitu, dari mulai berkampanye, kemudian juga pembagian souvenir dan yang lainnya juga. Nah, justru sekarang yang menjadi permasalahannya yaitu apa perbedaannya gitu ketika kita membandingkan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPR dalam artian calon yang akan diusung nanti atau calon yang mengikuti pemilih itu kan pasti ada titip menitip gitu sesuatu ke anggota DPR dan mungkin tadi disebutkan ada 1M, 2M semakin tinggi ya suara tersebut maka semakin besar juga gitu. Lantas apa bedanya gitu dengan biaya kampanye misalkan yang dikeluarkan calon A di suatu daerah itu kan cukup besar juga gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan tuh money politik yang cukup besar gitu di Indonesia dan itu yang betul kata abang-abang juga belum ketemu formulanya sampai dengan hari ini. Nah, lantas yang menjadi permasalahannya sekarang juga mungkin kita berbicara dalam konteks desentralisasi ataupun juga otonomi daerah ya. Sejauh mana ya pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD itu justru memberikan apa ya, memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Saya mau ke Bang Adian dulu deh. Justru menimbulkan instabilitas atau justru stabilitas politik antara legislatif dengan eksekutif kalau di pilkada dipilih oleh DPRD? Ini kan cuma berusaha menyederhanakan persoalan aja itu kalau dipilih DPRD. Dipilih rakyat aja baik-baik aja kok, pemilu presiden baik-baik aja, pemilu legislatif baik-baik aja, pilkada berkali-kali baik-baik aja, semua yang sudah berjalan dengan baik ini lalu atas nama pemborosan yang nggak jelas maksudnya apa, mau kita kembalikan ke DPRD. Ya mungkin orang kan bilang lebih damai, kenapa nggak ada spanduk-spanduk, nggak ada pertemuan-pertemuan rakyat dan sebagainya. Yang bertemu siapa? Ya anggota DPRD itu dan anggota DPRD itu juga gitu dan para calonnya. Nah, apakah yang kita maksudkan stabilitas itu adalah itu? Atau yang kita maksudkan stabilitas itu adalah rakyat bisa boleh berbeda dan semuanya baik-baik saja, tidak ada keributan, itu menjadi alat ukur tingkat kedewasaan politik rakyat dan sebagainya. Apakah kemudian itu kita anggap tidak stabil kalau kemudian rakyat kumpul nih, kan ada jeda waktu kampanye terbuka kan, ribuan orang kumpul di banyak tempat dan nggak ada orang meninggal karena konflik, ribut, nggak baik banget gitu loh. Ini harusnya menjadi kebanggaan kita semua. Tuh, lihat, rakyat bisa kumpul dengan baik. Yang ribut elitnya. Soal tadi, apakah dengan pilkada dipilih DPRD semakin menguatkan dominasi pusat begitu? Lah, begini nanti. Semua partai ini kan begini. Kepada siapa nanti di tingkat DPRD nih? Pilihannya DPC, tingkat kabupaten, akan minta arahan tingkat provinsi. Dominasi pusat tingkat pemerintah pusat. Iya sebentar dulu, nanti provinsi minta arahan ke DPP. Ya DPP-nya mutusin semua. Itu loh. Oke, misalnya partai X ini ke sana ya, ke sana. Partai ini ke sini. Nah, apa ya? Keterlibatan rakyat itu betul-betul dirampas gitu loh. Janganlah, cuma itu yang tinggal dimiliki rakyat, suara.
Baik. Jangan dihilangkan itu. Baik, silakan Bang Doli dulu. Apa itu? Itu tadi menjawab pertanyaan yang tadi, Oh, iya. menimbulkan Yang mana? instabilitas atau Masih itu ya? stabilitas politik, dan apakah ini semakin menguatkan dominasi pusat Ya, terhadap kepala daerah itu? kalau Terhadap daerah. stabilitas politik itu diartikan situasi politik terkendali gitu misalnya, ya tentu salah satu yang membuat kenapa orang beralasan harus kembali ke DPRD, ya untuk menjaga stabilitas itu. Karena untuk mengendalikan Lebih- 50 orang lebih tentu gampang akan dibanding lebih mudah mengendalikan. dibandingkan dengan mengendalikan ratusan ribu orang. Kan kalau itu pertanyaannya. Tapi kemudian kalau apakah dengan alasan itu saja kemudian kita harus memutuskan harus kembali ke DPRD, kan masih banyak faktor lain yang harus kita pertimbangkan gitu. Satu. Oke. Yang kedua soal apa tadi? Ya, Dominasi pusat dengan pilkada dipilih oleh DPRD. ya sistem itu tadi. Sekarang dalam sistem partai politik kita semua kan keputusannya dikembalikan ke Tingkat ke pusat. DPP, Ya. gitu loh. Putusan siapa yang mau kita calonkan dan segala macam itu adalah kewenangan dari DPP. Kalau dipilih oleh DPRD, kan ada dominasi pemerintah pusat juga nggak sih? Selain dominasi dari DPP partai. Ya tentu kalau nanti pada akhirnya terpilih, ya sama aja kan nanti kan toh produknya siapapun yang terpilih kan kemudian sistem kita selama ini kan yang namanya otonomi daerah itu di kabupaten kota, yang namanya gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, ya masih seperti itu. Selama sistem pemerintahan ini tidak berubah, ya tidak akan terpengaruh. Oke, silakan Mas Angga terakhir ya, karena ini ketua umumnya yang melontarkan. Mas Adi dulu sama Bang Refli. Mas Adi, singkat saja. Ya saya kira memang kalau soal kepala daerah dipilih oleh DPRD, saya kira memang keputusan di pusat juga akan menjadi penentu segala-galanya. Oke. Jadi ketum-ketum partai itulah yang saya kira memang cukup Desentralisasi ya, determinan. berarti. Itu yang saya kira dalam ilmu politik selalu disebut dengan oligarki partai. Siapa mereka? Ketum partai, sekjen partai, dan bendahara partai. Jadi atas instruksi mereka itulah kemudian DPRD itu akan kemudian memilih calon-calon yang akan diusung. Itu satu. Nah yang kedua, yang agak sedikit mengerikan kalau dipilih oleh DPRD, ini khawatir muncul calon-calon boneka. Iya. Karena koalisi mayoritas itu akan membunuh kompetisi yang secara sehat. Per hari ini saja itu untung ada putusan MK 60, sehingga nih Bang Adian nih di berbagai tempat kan sendirian melawan koalisi mayoritas. Besok-besok kalau tak ada itu, undang-undangnya ini ditutup ya Dominasi. bisa dipastikan. Udah Lawannya lama dulu nggak jadi kemarin. memang lawannya bukan kota kosong. Tapi Tapi calon adalah boneka. orang yang sengaja ini semacam calon jadi-jadian dan harus sudah pasti. Kayak model di Solo dulu nih, Bang Aden mungkin tahu. Tiba-tiba orang yang dia mungkin RT, tukang jahit, tiba-tiba jadi penantang. Orang juga tahu. Nggak perlu kampanye, nggak perlu kerja yang nyata. Pemenangnya siapa? Kan itu yang sebenarnya kita khawatirkan, Pak. Oke. Jadi Jangan udah mengungkit diputuskan. pengalaman. Oke, ya silakan Bang Refli. Jadi begini, menurut saya stabilitas politik itu terlalu berlebihan kalau kita mengkhawatirkannya. Ya, justru pilkada kita kan sekarang ini dan kemarin juga pemilu dipuji karena tidak ada korban jiwa, itu yang paling penting. Sehingga kalau bicara tentang stabilitas politik itu sebenarnya bukan perkara masyarakat, itu perkara elit. Jadi kalau elitnya sudah bisa berdemokrasi secara baik, selesai. Nggak mungkin ada bakar-bakaran dan lain sebagainya. Tapi kan masalahnya kan elitnya kadang-kadang nggak terima. Nah, kenapa dia tidak terima? Karena pemilunya curang, pemilunya tidak berintegritas. Jadi persoalan kita adalah pilkada, pileg, dan pilpres itu curang, banyak fraud. Selama kecurangan itu masih dominan di dalam pemilihan, praktik pemilihan kita, maka akan terjadi masalah yang luar biasa. Nah karena itu kita lakukan purifikasi terhadap pemilu kita, lalu mudahkan dan murahkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan tidak problematik karena terlalu banyak keluar uang. Baik, terakhir Mas Angga, jadi masih banyak pro dan kontra, masih banyak keraguan tampaknya di publik, dan seperti yang tadi dibilang ini kayak Golkar belum mau 180 derajat berubah secara ekstrim gitu. Saya mau tanggapin yang disampaikan, menarik. Ini sebentar, kita waktunya udah habis soalnya. Jadi Ya, gini, 30 detik. yang mau kita bicarakan itu adalah ya, bukan apakah kita sekarang harus pindah, berubah apa tidak, tapi membuat pemilu yang mudah, murah, bersih dan Betul, berwibawa. tanpa harus mengubah sistemnya. Apa? Ya bisa berubah sistem, bisa dong. Ya, tetap itu kan otomatis kalau menuju kita harus dirubah sistemnya. Oke, tapi tidak merenggut hak Jadi rakyat. mudah, murah, bersih dan berwibawa. Oke, silakan Mas Angga. Iya, perbaikannya harus
komprehensif ya. Nggak bisa hanya bicara pilkada aja gitu. Karena kalau tadi kan seolah-olah kita tidak punya kualitas anggota DPRD yang berkualitas dan punya integritas. Karena selalu saja DPRD ini dicurigai kalau... Tapi banyak sekali loh anggota DPRD yang ketangkep KPK. Ya, Anda kan, lihat daftarnya nggak? berarti kan ada yang salah dari Satu rombongan itu di Sumatera Utara. Berarti kan ada sistem yang kurang baik dalam proses Jadi, pemilu wajar legislatifnya, nggak pemilu publik nggak percaya? legislatifnya. Artinya perubahannya kan harus komprehensif. Nggak bisa hanya dilihat dari sisi pilkadanya saja gitu. Kalau sekarang kan kita seolah-olah menjudge anggota DPRD ini ketika diberikan kesempatan nggak akan menghasilkan kualitas yang baik, selalu akan bergantung pada pusat dan lain sebagainya. Ini kita menjudge gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Enggak menjudge lah. Inilah Enggak faktanya dong. begitu. Itu enggak, tidak menjudge. Memang mekanismenya Waktunya udah seperti habis itu. Yang DPRD kabupaten akan nanya pada provinsi, terus akan nanya. Oke, baik. Jadi Udah Pak yang Prabowo minta akan arahan mendengarkan itu loh. suara rakyat ya. Kalau banyak pro dan kontra, banyak kekhawatiran dari masyarakat bahwa hak suaranya akan dihapuskan begitu ya, dialihkan ke DPRD, itu harus menjadi pertimbangan Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Siap. Begitu Mas Angga? Pastinya dong. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Udah nih.